Yaitu gini, kenapa kok kita memilih mendirikan sebuah bisnis? Kenapa kok tidak kita mencari sebuah profesi yang mapan, yang sudah mumpuni, yang sudah terbukti, seperti misalnya dokter? Oke, akan saya jawab di sini. Kenapa kok lebih baik berbisnis daripada menjadi seorang dokter? Senior saya lah yang sudah menjadi dokter. Beliau justru memilih pensiun dini dari pekerjaannya sebagai dokter karena beliau itu merasa bahwa pekerjaan sebagai dokter itu pekerjaan yang tidak aman. Karena menurutnya jika ia sudah pensiun atau sudah berhenti menjadi dokter, otomatis penghasilan yang ia oleh saat menjadi dokter, waktu-waktu yang terbuang saat ia menjadi dokter akan berakhir, akan sia-sia saat ia pensiun dan berhenti menjadi dokter. Maka karena itu dia memilih atau mengambil haluan menjadi bisnis yang mengejar passive income, yaitu penghasilan yang tanpa bekerja tetap mengalir. Lantas akan timbul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kita mendirikan sebuah bisnis? Berapa banyak modal yang kita perlukan dalam membangun sebuah bisnis yang akan berkembang? Ya, memang bisnis ada dua sektor, yaitu yang pertama bisnis dalam sektor real, dan yang kedua yang sedang marak dan lebih cepat untuk berkembang, yaitu bisnis dalam sektor digital. Kita ambil contoh dari sektor real, yaitu Bluebird, apa itulah namanya, itulah taksi yang ada di Indonesia, yang mana usia taksi ini sudah terbilang sangat tua dan booming di eranya. Tetapi kita lihat sekarang yang dengan sistem yang sama, yaitu taksi, akan tetapi dengan memakai dengan memakai sistem digital. Kita ambil contoh Gojek. Gojek adalah sebuah bisnis taksi online yang mana dalam berbisnis ia tidak memiliki sebuah armada, sebiji armada pun, tetapi ia tetap bisa berjalan dan memiliki omset yang jauh lebih besar dibanding taksi konvensional pada umumnya. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kita para pemuda Indonesia harus lebih mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan bisnis digital atau bisnis 4.0. Oke. Lantas bisnis digital macam apa? Atau yang seperti mana? Atau yang bagaimana yang bisa berkembang atau dapat dipercaya pada era-era seperti ini? Tenang, karena di sini saya akan memberikan sebuah peluang bisnis yang sudah teruji dan terpercaya karena sudah banyak pemakainya, dan justru pemakai dari bisnis ini adalah orang yang sudah sukses, yaitu orang yang bisa dikatakan sudah mapan, tetapi ia tetap menjalankan bisnis ini karena ia yakin bahwa bisnis ini bukan bisnis yang abal-abal. Apa bisnis itu? Yaitu bisnis Vingo. Nah, oke. Vingo. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store kalian atau App Store kalian masing-masing. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mengenai bisnis Vingo, yaitu bisnis afiliasi, nanti akan saya buatkan video berikutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, salam digital. Ingat pesan saya pada malam ini, yaitu kesuksesan tidak melihat latar belakang, kesuksesan tidak melihat masa lalu, kesuksesan tidak melihat orang itu siapa, dari mana, dan lahir di mana. Akan tetapi kesuksesan itu datang karena usaha kita dan juga karena takdir yang kuasa. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah takdir suatu kaum, melainkan ia merubah takdirnya sendiri. Oke, sampai jumpa di video